Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Pak Manto Unimus. Kali ini semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan ingat selalu jaga protokol kesehatan dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua kapanpun membuka materi ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Kali ini kita akan bicara mengenai epidemiologi manajerial, dan pada sesi kali ini kita baru masuk pada pengantar. Kalau kita akan bicara mengenai epidemiologi manajerial, tentu kita harus paham dulu dua hal yang mendasar yang penting, yaitu tentang epidemiologi dan juga tentang manajemennya sendiri, teman-teman. Oke, masih bersama Pak Manto Unimus, kita akan teruskan bahasan kita dengan sesi pengantar. Ya. Oke, teman-teman semua, kita semua sebagai manusia, sebagai masyarakat pada umumnya, itu pada dasarnya adalah ingin selalu sehat, tidak pernah ingin sakit. Ya, ini ya. Nah, inti masalah kesehatan sebenarnya adalah ada atau tidak adanya penyakit itu sendiri. Artinya, kalau tidak ada penyakit, maka kesehatan kita ya dapat dikatakan baik. Tapi kalau kita ada penyakit, tentu kondisi kesehatan kita dapat dikatakan sedang tidak baik atau memburuk. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa program-program WHO itu banyak berbasis pada penyakit, teman-teman. Ya, jadi semuanya berbasis pada penyakit. Ya. Nah, sekarang kita menginjak pada Kesmas. Apa sih Kesmas itu? Ya. Kesmas itu adalah suatu profesi yang memang di dalamnya itu mengupayakan upaya-upaya supaya masyarakat tidak sakit. Jadi Kesmas itu bergerak di area preventif promotif, mencegah ya, mencegah dan menginformasikan, mengedukasi masyarakat supaya tidak sampai sakit. Ya. Kemudian juga upaya-upaya preventif promotif itu adalah bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya penyakit. Jadi memang upaya preventif promotif itu untuk meminimalkan risiko kejadian penyakit. Ya, apakah hanya risiko saja yang diminimalkan sehingga tidak sakit? Tidak, tapi juga meminimalkan dampak. Kalau dampak artinya masyarakat ini sudah kena sakit, sudah kena penyakit dulu, maka diminimalkan dampak akibat penyakit tersebut. Ya, nih ya. Nah, sayangnya teman-teman, teknologi metode pencegahan ini cenderung lebih bersifat agak ke arah sosial ya. Jadi kurang eksak begitu, kurang tidak seperti upaya-upaya di dunia kedokteran ya. Kalau orang sakit langsung di treatment dengan intervensi apa, dengan operasi apa, dengan teknik apa ya. Ini eksak sekali. Tapi kalau di Kesmas ini intervensinya intervensi yang sifatnya lebih ke arah kemasyarakatan, lebih ke arah sosial. Ya. Nah, dan yang menjadikan kita akan menjadi ahli surga insya Allah, teman-teman, itu adalah karena Kesmas itu program yang relatif tidak materialistik, tidak menghasilkan uang, ya, tidak menghasilkan uang seperti di kedokteran. Di kedokteran begitu sekali teman intervensi langsung dapat uang, tapi di Kesmas tidak. Yang ada hanyalah investasi terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan ke depannya, ya. Oke, ya. Kita teruskan kembali, teman-teman. Nah, kalau kita bicara mengenai penyakit, maka patogenesis umum dari penyakit itu menjadi penting untuk dipahami oleh seorang ahli kesmas dan seorang epidemiolog. Ya. Karena itulah yang menjadi dasar acuan dalam program kesehatan. Ya. Semua program-program kesehatan akan dilandaskan pada aspek-aspek epidemiologis. Ya. Hal itu penting sekali karena pada belakangan ini banyak muncul penyakit baru yang semula itu hanya sifatnya
ya, lokal gitu ya. Kemudian melebar, 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 menyebar dan bahkan bisa mendunia ya. Misalnya ada Japan encephalitis ya, SARS, avian influenza atau flu burung ya. Kemudian yang baru sekarang masih terjadi adalah COVID-19, SARS-CoV-2 ya. Ini penyakit-penyakit yang memang menjadi tren saat ini gitu ya. Lalu juga ada penyakit-penyakit yang tidak menular, ini akibat kemajuan teknologi dan misalnya ada paparan zat kimia baru. Ya, ini sangat berbahaya juga. Ya. Nah, teman-teman, proses patogenesis atau terjadinya patogenitas atas infeksi yang terjadi atau atas paparan yang terjadi, ini tentu akan berpengaruh pada tata laksana faktor risiko. Ya, bagaimana riwayat perjalanan penyakit itu dari ketika terpapar pertama kali sampai menjadi parah pasiennya, sampai menjadi severe gitu. Nah, ini akan penting informasinya untuk dasar penata laksanaan faktor risiko, bagaimana kita bisa mencegahnya. Ya, juga dasar yang penting untuk bagaimana penciptaan dan penerapan teknologi ya dan epidemiologi penanggulangannya. Artinya apa? Perjalanan penyakit ya dari paparan sampai tingkat keparahannya itu pada penderita ini akan menentukan bagaimana epidemiologi penanggulangannya, bagaimana surveillance epidemiologi dilakukan, bagaimana pengendalian penyakit dilakukan. Ya, ini penting sekali teman-teman. Ya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai epidemiologi, ya ini bisa menjadi sangat penting atau tidak penting. Analisis epidemiologi yang baik juga bisa tidak berguna atau kurang berguna. Tapi ada syaratnya, ini bila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanifestasikan sebagai program yang nyata, ini ya, untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit ya. Jadi unsur-unsur manajemen mulai dari awal perencanaan sampai evaluasi itu harus memperhatikan analisis epidemiologi. Ya. Kalau hasil analisis epidemiologi digunakan sejak awal perencanaan ya sampai dengan evaluasi akhir controlling ya, maka disitulah sudah ada warna-warna epidemiologi dalam manajemen. Ya. Nah inilah nanti kita akan masuk pada epidemiologi manajerial di situ. Ya. Artinya perjalanan penyakit dengan informasi epidemiologi. Ingat, kalau kita bicara epid selalu ada 3 hal utama teman-teman ya. Siapa? Orang, tempat, dan waktu. Informasi itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya ya untuk bisa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan sampai dengan controlling nanti. Oke, kalau kita bicara mengenai epidemiologi, teman-teman, kembali ke epidemiologi karena ini akan masih pengantar untuk membawa alur pikir ke epid manajerial nanti. Ya. Epid itu adalah kajian tentang sebaran atau distribusi ya. Kemudian frekuensi atau besarnya kejadian, berbagai penyebab masalah kesehatan. Ya. Tentu saja semua itu sebaran, frekuensi, distribusinya tadi itu harus pada populasi tertentu dan pada kondisi geografis tertentu juga. Oke, ya. Nah, lalu untuk apa sih kita perlu distribusi, kita perlu frekuensi, ya? Itu adalah untuk menafsirkan, untuk mengestimasi dan untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di populasi tersebut. Kalau kita sudah bisa mengestimasi apa yang terjadi di populasi tersebut, maka nanti kita bisa mengupayakan yang terbaik untuk populasi tersebut, ya, sehingga nanti derajat kesehatan pada populasi tersebut, termasuk dalamnya adalah pengendalian penyakit, itu dapat dilaksanakan secara maksimal. Oke, ya teman-teman ya. Nah, lalu manajemen. Manajemen itu berisi kebijakan, ya. Di dalamnya ada struktur organisatoris. Dan ingat, fungsi manajemen itu ada perencanaan, budgeting, directing, dan monitoring dan evaluasi.
Ingat, manajemen dalam hal ini adalah yang diimplementasikan pada program kesehatan. Ya, tentu karena ini pada program kesehatan, tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, ya, dengan melalui pengendalian penyakit secara optimal. Ya. Oke teman-teman, ya. Nah, sekarang kita masuk pada manajerial. Epidemiologi manajerial ini menggunakan prinsip epidemiologi. Jadi manajemen yang menggunakan prinsip epidemiologi untuk mengambil keputusan. Ingat, keputusan program kesehatan. Yang kedua, penggunaan prinsip epidemiologi ini juga berlaku dalam komponen manajemen program kesehatan. Apa sih komponennya? Nanti kita bahas ya. Artinya, prinsip-prinsip epidemiologi itu digunakan untuk mengambil keputusan dan juga dilibatkan dalam komponen manajemen dalam program kesehatan. Ya, oke, ya. Nah, kita lihat sekarang epidemiologi, ya, itu sebenarnya adalah suatu upaya, ya, pengembangan alat ukur. Kalau kita bicara mengenai epidemiologi, selalu kita ingat ukuran. Lalu alat ukur apa? Satu, alat ukur untuk mengetahui masalah kesehatan pada populasi. Itu epidemiologi. Ya. Ya. Yang kedua, alat ukur untuk mengetahui beda masalah antar populasi. Oke. Yang ketiga adalah alat ukur untuk mengeksplorasi asal dan penyebab masalah. Yang keempat, alat ukur untuk mengetahui dampak atau efek intervensi epidemiologis. Dan yang kelima adalah alat ukur untuk mengetahui perubahan kejadian masalah kesehatan setelah kita berikan intervensi atau program-program kesehatan. Artinya, semua ukuran-ukuran itu dapat dicapai, dapat dilakukan, dapat diketahui melalui ukuran-ukuran epidemiologi. Inilah arti pentingnya epidemiologi, teman-teman. Ya. Oke, ya. Nah, jadi dengan perkataan lain ya, epidemiologi dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk menentukan segala sesuatu yang kita ketahui tentang intervensi, pengobatan, dan manajemen. Tentu pada pelayanan kesehatan di suatu populasi atau di suatu lembaga. Ya. Ingat, epidemiologi dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan ya keberhasilan atau ketidakberhasilan intervensi, pengobatan, atau manajemen layanan kesehatan pada suatu lembaga pelayanan kesehatan. Oke teman-teman, itulah pengantar epidemiologi manajerial yang sangat singkat. Dan mohon maaf dalam rekaman kali ini tidak ada editing, semuanya asli ya, sehingga nanti mohon maaf kalau ada yang kalimat-kalimat yang tidak bagus ya. Yang penting adalah materi tersampaikan untuk anak-anakku semua, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan dari materi berikutnya nanti tentang fungsi dan konsep epidemiologi manajerial. Oke, selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.